Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi semua shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa. Kabar baik. Yes. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, ya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Saudara, mungkin 2 minggu kami tidak hadir di tempat ini. Ya, kami ada pelayanan dan puji Tuhan sedikit demi sedikit. Saudara yang terkasih, pelayanan tidak hanya pelayanan, tapi kita juga sampaikan beberapa proposal yang ada ya. Jadi kita membangun kerjasama, kita membangun hubungan yang baik supaya apalagi di saat-saat kita seperti ini kita sangat membutuhkan satu kerjasama ya. Kerjasama di luar itu lebih penting. Tapi saudaraku yang terkasih, kerjasama di dalam itu yang lebih luar biasa. Kenapa? Firman Tuhan tadi dalam pujian tadi berkata, sebelum kita keluar, sebelum kita memberitakan, sebelum kita menyampaikan, kita dulu harus satu. Amin. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, betapa pentingnya satu persatuan itu, satu kesatuan yang luar biasa. Persatuan yang harmonis, persatuan yang luar biasa. Tema kita di bulan ini betapa pentingnya kalau kita semua ini bisa bersatu dalam Tuhan. Ya, ingat sekali lagi pada minggu pertama saya sampaikan bahwa 10 lidi itu hanya satu. Kalau ada hanya satu tidak akan ada gunanya. Ya, selain patah. Tapi kalau 10 lidi itu saudara yang terkasih dikumpulkan menjadi satu, lalu kemudian saudara diikat, lalu kemudian dipakai apa saja, dia akan berhasil. Bahkan sapu lidi itu mampu membersihkan sampah-sampah yang berat sekali. Saudara yang terkasih, itulah sebabnya kita harus bersatu. Ada istilah dunia, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Siapa yang bilang itu tadi? Ya, itu istilah dunia. Tapi kita dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jangan salah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ada ya, kalau Tuhan menginginkan persatuan, Tuhan menginginkan kita bersatu, tapi iblis menginginkan kita terpecah-pecah. Ya, iblis itu menginginkan kita terjadi perpecahan. Iblis itu selalu mensiasati bagaimana orang percaya ini tidak bersatu, bagaimana orang percaya tidak bersatu, bagaimana satu gereja mereka tidak kompak, ya, mereka tidak bersatu dengan yang lain. Ini adalah cara-cara iblis, dan iblis itu bergerilya kemana-mana untuk memberi perpecahan bagi setiap orang. Orang yang sudah aman-aman, orang yang sudah bersatu, iblis tidak suka. Apalagi kalau kita sedang bersatu saudara, iblis tidak suka. Makanya iblis itu senantiasa ya membawa perpecahan di antara orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Firman Tuhan berkata, waspadalah. Ya, waspada. Ya. Kenapa? Karena seperti ini. Ya. Jadi iblis tidak suka, apalagi kalau ada rumah tangga yang harmonis dan segala macam, ya, ada saja nanti yang memecah belah, ya, entah itu pekerjaan, entah itu saudara, entah itu tetangga dan segala macam, ya, bahkan mungkin ada orang ketiga, akan gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa? Karena memang iblis tidak suka ada persatuan. Kenapa? Karena kehendak Yesus, karena kehendak Tuhan supaya semua menjadi satu. Dan Tuhan dan iblis tidak suka kalau ada orang yang bersatu. Karena musuh iblis itu adalah persatuan. Kenapa? Kalau orang percaya terbelah-belah, terpecah-pecah, saudara, mudah untuk jatuh. Tapi kalau dia bersatu, tidak mudah. Dia tidak akan goyah. Oleh sebab itu kita, saudara, hari ini kita betapa pentingnya kita hidup dalam persatuan. Amin. Ya.
Kita hidup dalam persatuan selama 1 bulan ini, dan ini minggu terakhir sudah. Kita terus belajar tentang persatuan, bagaimana membangun persatuan, bagaimana kita hidup dalam persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mau baca dulu kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka di dalam, ya, sudah dapat semua? Sudah. Oh, belum. Itu berarti kan masih konsentrasi, ya. Oke, kita mau buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sudah dapat? Amin. Sudah dapat? Ya, saudara-saudara masih ada yang mencari, silakan. Ya, jangan cari di perjanjian lama, nanti lama nyari. Oke? Kalau mungkin bisa ada di atas bisa ditampilkan, tapi kalau enggak ya puji Tuhan. Ya, oke, semua sudah dapat, kita baca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan firman dan perikop LAI memberikan perikop nasihat-nasihat. Ya, saudara, saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13. Sudah, kita sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin. Saudara yang terkasih, belum, ayat 14. Ya, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Berhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Harus mengajarkan kita, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa, saudara yang terkasih, dikatakan Paulus memberi surat di Tesalonika, 1 Tesalonika, nanti disusul ada 2 Tesalonika. Saudaraku yang terkasih, Paulus ini menulis surat, tentunya setiap Paulus menulis surat, pertama kalau bukan karena menyemangati mereka, berarti ada satu masalah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang disampaikan oleh Paulus bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Karena oleh sebab itu dia berkata bahwa, saudara yang terkasih, ketika kita ambil satu kesimpulan di dalam hal bagaimana Paulus menjelaskan ini kepada jemaat sesuai dengan tema kita, hidup dalam persatuan. Ya, dikatakan tadi, hiduplah selalu dalam damai dengan semua orang. Saudara yang terkasih, berarti ada hal-hal yang terjadi di jemaat Tesalonika ini yang memang menjadi patut yang diperhatikan oleh Paulus. Sehingga ini menjadi fokus Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika. Nah, saudara, hidup dalam persatuan untuk kita ada di dalam satu persekutuan yang baik, yang benar, saudaraku yang terkasih. Maka firman Tuhan jelas katakan, dia berkata di ayat 17, tetaplah berdoa. Satu ayat yang saya ambil di sini, saudara, tetaplah berdoa. Kalau di dalam persekutuan, kalau di dalam persatuan, satu persatuan, saudaraku, tidak akan bertahan lama kalau tidak ada doa di dalamnya. Ya, bahkan yang berdoa saja bisa hancur, gitu ya. Saudaraku yang terkasih, persekutuan itu
untuk menjaga persekutuan itu tetap utuh, harmonis, saudaraku yang terkasih, maka harus ada doa di dalamnya. Maka itu sebenarnya kita senantiasa mengajak untuk kita selalu ada berdoa. Ya, doa itu dimulai dari kehidupan kita secara pribadi, lalu kemudian keluarga kita. Ya, kami berdoa pribadi, lalu kemudian berkeluarga. Ya, sebelum anak-anak tidur juga kadang-kadang ya kami berdoa bersama. Kenapa? Ya, kalau berdoa bersama mereka sudah tidur, ya. Kadang-kadang tertidur. Nah, ini juga kita harus doa bersama. Lalu kemudian di dalam persekutuan gereja kita juga harus ada doa bersama. Ya, doa bersama, tidak hanya ibadah bersama, tapi doa bersama. Kenapa? Pentingnya berdoa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Saudara, saya mempelajari hal ini. Kenapa Tuhan berkata bahwa tetaplah berdoa? Ya, kalau dia berkata begini, saudara, ibaratnya doa, kalau kita kenal, saya percaya kita semua, doa adalah nafas. Berarti firman Tuhan berkata begini, tetaplah bernafas supaya kamu hidup. Ya, oleh sebab itu dia berkata tetaplah berdoa. Bukan dia bilang sekali-sekali berdoa. Masih mending kalau saya misalnya ngajak saudara ya berdoa, ayolah sekali-sekalilah ikut doa. Sekali-sekali. Tapi saudara, firman Tuhan bilang tetaplah berdoa. Kenapa? Tetaplah engkau bernafas. Kalau kau tidak bernafas, saudara, engkau mati. Itu sebabnya dia berkata, tetaplah berdoa. Kalau kita berhenti bernafas, bagaimana saudara? Ya? Dan dikira juga dengan doa kita. Kalau kita berhenti berdoa, maka selesailah sudah. Ya? Bukan berarti kemudian sepanjang hari lalu kemudian kita terus berdoa siang dan malam 24 jam. Tidak, saudara, berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah membentengi diri. Kenapa saudara yang terkasih? Tetaplah berdoa ini menjadi satu titik, menjadi satu hal yang terpenting di dalam persatuan. Karena hanya dalam doa, ya, segala sesuatu bisa kita kerjakan. Jadi kita hidup, kita ada sampai saat ini, gereja ini bisa ada sampai saat ini semua karena doa. Doa dari siapa? Dari kita semua. Saya percaya tentunya sedikitnya paling tidak saudara berdoa untuk gereja ini, mengingat. Ya, sepanjang minggu ada yang mengingat untuk berdoa buat gereja, ada? Ada? Ada yang kosong sama sekali, bahkan gak ingat. Ada ya? Ya, contohnya Suryadi kan? Ya kan, dari Senin sampai Sabtu udah gak ingat doa untuk gereja. Ya. Contohnya begitu, karena apa? Orderan masuk. Oh begitu, ya kan? Wow. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya sisihkan di dalam perjalanan pun kadang-kadang Tuhan berkatilah gereja kami. Ya, saya sedang main motor, Tuhan tolonglah gereja kami. Saudara, harusnya ini menjadi sesuatu yang inti di dalam doa kita. Kita senantiasa ingat dan berdoa. Adakah kita berdoa? Lalu saudaraku yang terkasih, ketika doa ini menjadi inti dalam persatuan kita, maka saya sampaikan kepada kita, jangan berhenti berdoa. Berdoa. Saudara boleh doa di rumah, ya, seperti yang saya sampaikan waktu. Kita boleh berdoa di rumah, berdoa, oke, saudara, itu penting. Tapi berdoa bersama-sama itu juga penting. Saudara, saya mau sampaikan kenapa saya kemarin tanya di Komsel kan seperti ini. Apakah ada terjadi manifestasi ketika saudara berdoa sendiri di dalam rumah?
Terjadi manifestasi ketika saudara bersendiri, berdoa sendiri di rumah. Terjadi tidak? Ya? Ya? Apakah terjadi kepenuhan roh? Apakah terjadi satu kesembuhan mujizat yang luar biasa? Oke, mujizat. Secara pribadi kita bisa berdoa dengan Tuhan, itu pribadi kita. Tapi di dalam persatuan, saya mau sampaikan, ya, saudara, di dalam persatuan lah kadang-kadang kita lihat mujizat Tuhan terjadi, betul? Kesembuhan terjadi di dalam persekutuan, di dalam persekutuan. Ya, maka itu doa bersama itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena di sanalah terjadi. Saudara, saya tidak pernah melihat kita berdoa di pinggir jalan lalu kemudian ada orang gelepar-gelepar. Ketika kita berkumpul dalam gereja lalu kita berdoa, ada orang-orang yang didoakan, ada orang-orang yang sakit lalu sembuh, ada orang-orang yang diurapi, dijamah oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, itu terjadi apa? Ketika kita semua ada dalam persatuan. Bukan berarti ketika kita doa secara pribadi Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir, tapi itu hanya buat pribadi, hanya buat kesenangan. Tapi ketika kita bersama, yang kita pikirkan bagaimana kepentingan kita bersama, bagaimana kemauan kita bersama, dan inilah yang Tuhan mau. Maka itu dia katakan Allah hadir di tengah-tengah kita. Ya, Allah hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita bersama-sama memuji Tuhan, hadirat Tuhan boleh kita rasakan. Itu yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu saya sampaikan, doa itu sangat penting. Nah, kita sebagai gereja Tuhan di sini ada doa setiap hari dari Senin sampai Kamis. Ada doa Jumat. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa sama Tuhan, kita hanya melayani Tuhan dengan kepintaran kita. Ya, kita tidak pernah berdoa. Kita tidak berdoa. Ya, saudara yang terkasih, bagaimana Tuhan urapi kita? Kita bisa nyanyi, bisa. Kita bisa main, kita bisa melayani, bisa. Semua bisa. Ya, tanpa doa pun bisa kita lakukan, tapi tidak ada urapan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari semua kita belajar. Ya, kita sebagai sidang jemaat Tuhan juga kita bangun doa kita, sehingga ketika kita masuk kita beribadah, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jangan berkata bahwa saya masuk situ saya tidak merasakan hadirat. Saudara yang terkasih, yang menentukan engkau merasakan atau tidak merasakan adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi tetaplah berdoa. Kalau kita tidak berdoa, berhenti segala sesuatu. Saudara, kalau berhenti pula berkat Tuhan bagi kita. Bagaimana mungkin? Ya. Maka kadang-kadang kita berkata kita diberkati oleh Tuhan, tapi semuanya apa? Ya. Kita seolah-olah berkat Tuhan baru aja dapat berkat Tuhan, udah hilang, udah tahu kemana. Ya. Secara manusia betul ya, dikasih 100 bisa habis sehari, betul ya? 1 juta pun bisa habis sehari. Ya. Tapi dikasih 50.000 bisa seminggu bertahan, bisa. Puji Tuhan. Ya. Ya, bisa. Karena kami sudah praktekkan 50.000 bisa bertahan seminggu. Ya. Saya masukin di dompet istri saya 50, karena 50.000 biasa sehari itu cukup lah. Tapi ternyata 50.000 seminggu pun cukup.
Karena nggak dipakai-pakai. Tidak, saudara. Kenapa? Ya, tergantung dari kita sendiri. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, kita belajar. Kenapa dikatakan tetap berdoa? Pertama, saudara, ketika kita baca firman Tuhan ini, kenapa orang dikatakan harus tetap berdoa? Pertama, supaya dia memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau dia hormat dengan Tuhan, dia hormat dengan sesama. Amin. Itu dikatakan, makanya dikatakan kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Artinya ada orang-orang yang memimpin kita di dalam Tuhan yang harus kita dengar. Ada orang-orang yang bekerja di antara kita, ada orang-orang yang berdoa untuk kita yang harus kita dengar suaranya, yang harus kita hormati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, 1 Tesalonika itu Paulus tulis ini, berarti ada orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang bekerja dalam Tuhan. Ada orang-orang yang menyepelekan, ada orang-orang yang menyepelekan bahwa pekerjaan pelayanan itu hanyalah kerjaan sampingan dan mungkin itu adalah seorang pelayan pembantu kita. Tapi firman Tuhan menegur kita hari ini. Ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang harus dihormati, saudara. Orang-orang yang harus dihargai. Mereka yang bekerja keras di antara, supaya kamu sungguh-sungguh firman Tuhan ini yang berkata bukan nasolar. Ini firman Tuhan katakan. Dia katakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh, ingat, sungguh-sungguh, ayat selanjutnya, ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka itu. Saudara, kalau kita lihat, berarti ada satu hal, kondisi jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu tidak ada saling menghargai. Ya? Ada orang-orang yang bekerja di dalam Tuhan, ada orang-orang yang melayani, kita semua ini melayani di dalam Tuhan. Saudara, kita ini adalah orang-orang supaya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dia berkata, tetaplah berdoa. Kenapa? Kalau engkau sudah mulai lupa, kalau engkau sudah mulai tidak ingat akan hal ini, engkau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan ingatkan kamu. Sebab tidak akan mungkin saudara kita berkata hubungan saya dengan saudara saya baik kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Tidak baik. Jadi hubungan kita dengan Tuhan dulu harus baik. Maka kalau ada saudara-saudara kita tidak punya hubungan dengan baik dengan kita, Tuhan akan melakukannya supaya jadi baik. Kenapa? Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah baik, maka semuanya, ya, hubungan dengan sesama juga pasti baik. Itulah sebab yang dikatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ujilah segala sesuatu, ujilah roh. Dikatakan tadi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kenapa? Ada orang mungkin yang kalau berdoa luar biasa, kalau berdoa sampai mengeluarkan mulut berbusa dan keluar basah dan segala macam. Dan begitu keluar dari tempat ini, begitu keluar dari ruang ibadah, berbusa-busa juga orang, berbusa-busa juga mulutnya memaki-maki. Ya. Oleh sebab itu, dari mana kita bisa lihat? Kita uji segala sesuatu. Apakah itu benar atau tidak? Itulah sebabnya dia berkata, makanya itu saudara yang terkasih, dia berkata, tetaplah berdoa. Supaya apa? Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita bisa menghormati Tuhan, maka saudara kita bisa menghormati pemimpin kita. Ya, saya sangat mau, Bapak Ibu Saudara, di sinode kita mungkin ada orang-orang yang tidak terima dengan hasil daripada sidang. Muncul seorang pemimpin dan banyak orang yang tidak terima. Ya, tapi saya secara pribadi saya katakan, kenapa? Itulah yang dipilih oleh Tuhan dan selama itu, itulah yang harus kita
jujur. Kenapa? Itu pilihan Tuhan. Pemimpin itu adalah pilihan Tuhan. Dan itulah yang harus kita hormati, itulah yang harus kita ikuti, itulah yang harus kita hargai. Terkadang memang pemimpin itu tidak sesuai dengan selera kita, betul? Ya, bukan supaya kita tidak baik, tapi supaya kita belajar rendah hati. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, dia berkata demikian. Kalau hal-hal ini terjadi dan kau mulai lupa, saudara yang terkasih, dia berkata, tetaplah berdoa supaya hubungan kita baik. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, kenapa kita selalu harus berdoa, tetap berdoa? Supaya kita tidak terbawa arus oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Ya, kami menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang balas dengan kejahatan. Saudara, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada pengajaran-pengajaran yang tidak baik yang membawa kita kepada kejahatan. Ya, ada banyak orang yang senang dengan TikTok yang durasi-durasi pendek, firman Tuhan durasi-durasi pendek. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pendek. Tapi apakah kita tahu? Apakah kita paham? Ya, banyak pengajaran yang akan membuat yang pada akhirnya kita akan menentang siapa itu Yesus. Yang akan menentang pada akhirnya kita tidak percaya kepada Alkitab. Kita hanya percaya sebagian dengan Alkitab. Ya, sampai ada orang kemarin juga berdiskusi dengan saya, saya hanya ikuti perjanjian baru karena perjanjian baru itu sudah, yang perjanjian lama itu sudah tidak dipakai lagi, sekarang zamannya perjanjian baru. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita, ya, kalau tidak ada perjanjian lama, tidak akan ada perjanjian baru. Perjanjian lama bukan ditiadakan, hukum Taurat bukan ditiadakan, ingat itu saudara. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan. Ya. Maka firman Tuhan berkata ketika di dalam perjanjian lama dikatakan disempurnakan. Ketika ada orang kedapatan berzina itu dosa. Artinya kedapatan dulu baru itu dosa. Ya, Yesus datang menyempurnakan itu. Jangankan engkau kedapatan, engkau pikirkan saja itu dosa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya apa? Alkitab itu berkesinambungan. Jangan kita ikutin yang satu lalu mengabaikan yang satu. Segala sesuatu yang ada dalam firman Tuhan itu bekerja, itu membuat kita lebih baik kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, tetaplah berdoa supaya kita tidak terbohongi dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Ya, ada banyak orang berkata, saudaraku, kemarin juga kami sharing bagaimana? Karena selama ini, bagaimana saya dengan memberi? Apakah saya wajib untuk memberi? Saudaraku yang terkasih, wajib atau tidak wajib memberi perpuluhan? Saya mau katakan saudara, ada pengajaran yang berkata, itu perjanjian lama dan orang ini tidak memberikan lagi. Saudaraku yang terkasih, ingat, perpuluhan itu bukan karena Tuhan butuh uang, tetapi perpuluhan itu karena Tuhan ingin melihat engkau taat atau tidak. Apakah itu berlaku? Berlaku. Firman Tuhan itu tidak ada yang terbantahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Lalu dia berkata, apakah wajib? Wajib. Selama engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus mengembalikan perpuluhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena banyak pengajaran yang membuat kita sekarang terlena. Oh nggak apa-apa, oh nggak masalah, oh Tuhan juga tahu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang Tuhan mau beri setiap kita.
supaya kita tetap berdoa. Yang terakhir saudara, kenapa kita tetap berdoa? Supaya roh kita tidak padam. Ya, kenapa dia berkata begitu? Ya, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, supaya roh kita tidak padam, saudara. Supaya kita tetap bersuka cita, supaya kita selalu berkobar di dalam Tuhan. Kenapa kita harus selalu berdoa? Kalau ada orang-orang yang sudah mulai lemah letih lusu loyo, bukan moskadon, ya kan? Tapi kalau kita sudah mulai letih lesu loyo di dalam Tuhan, sudah mulai tidak semangat untuk datang ibadah, sudah mulai tidak semangat lagi untuk datang memuji Tuhan. Mungkin mungkin kita sudah tidak mulai semangat lagi. Ya, setiap malam pulang tidur. Enggak lagi berdoa sama Tuhan, enggak mau lagi datang sama Tuhan. Saudara, ingat ini, tetaplah berdoa. Kenapa? Doa itu akan menjaga kita supaya kita tetap semangat. Di saat kita mulai lemah, lagu tadi, saat kita sedang galau. Saudara tahu galau? Hah? Enggak? Sama, saya juga enggak tahu. Ya. Kalau sedang galau, ya. Galau itu apa sih? Kalau kita sedang galau, lagi, ya. Lagi kehilangan pekerjaan, lagi dimarahin sama orang tua, lagi dimarahin sama pacar, lagi dimarahin sama istri, sama suami, mungkin kita galau, saudara, ya kan? Ada yang suka dimarahin sama? Sedang kacau, ya, galau, kacau, nggak gimana gitu ya? Ada yang suka dimarahin sama istri di sini? Ada, puji Tuhan. Ada yang suka marahin istrinya. Ada yang suka marahin istri. Ini bapak-bapak depan. Enggak. Yang di belakang. Tapi ada suka istri marah-marah sama orang bapak. Maka itu jangan lawan istri. Saudara-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika hal itu sudah mulai terjadi, maka apa? Hal apa yang perlu kita lakukan? Kita harus datang berdoa. Maka itu doa sangat penting supaya roh kita tidak padam. Saudara, HP saja kalau habis, baterainya harus dicas. Betul? Betul? Emang bisa itu HP tahan 5 hari? Tahan boleh. Tapi cuma 5 hari, nggak selama-lamanya coba. Ya, ada lemahnya nggak? Ada, manusia juga begitu. Ya, oleh sebab itu saudara, kapan? Ketika kita sudah mulai merasa lemah, ketika kita mulai merasa letih, ya, datang pada Tuhan, berdoa. Ya, jangan halangi, jangan beratkan langkahmu untuk datang berdoa sama Dia. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini 3 hal yang kita pelajari. Kenapa kita tetap berdoa? Pertama, supaya hubungan kita, ya, baik dengan Tuhan. Kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, kenapa kita tetap berdoa? Supaya kita tidak terkecoh oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Supaya kita terhindar dari setiap kejahatan. Ya, sebenarnya ada beberapa poin, dan terakhir saudaraku yang terkasih, doa itu menjauhkan kita dari segala kejahatan. Ya, doa itu menjauhkan kita dari setiap rencana jahat dan setiap kejahatan. Kenapa saudaraku? Ketika kita berdoa, maka hilanglah rencana kita untuk berbuat jahat. Lalu saudara, ketika kita berdoa, maka hilanglah rencana orang lain untuk berbuat jahat terhadap kita. Maka itu kita harus selalu berdoa. Kalau engkau lagi sakit hati, saudara, rasanya aku nggak mau lihat lagi itu orang, saudara, engkau datang berdoa, apakah itu terjadi? Engkau terhindar dari kejahatan. Ya, engkau terhindar untuk berbuat jahat. Nah saudara, kalau ada orang yang merencanakan satu kejahatan kepada engkau, ya,
satu kejahatan, satu merencanakan hal yang tidak baik dalam hidupmu. Saudara, ketika engkau berdoa, maka semua itu akan terlepas daripada kita. Kenapa? Karena kita berdoa salah. Itulah sebabnya. Jadi saudara, 3 tadi, supaya roh kita tetap semangat. Yang keempatnya adalah supaya kita tidak merencanakan kejahatan dan terhindar dari kejahatan. Ada amin? Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarkan dia berkembang. Jangan halang-halangi dia. Puji nama Tuhan. Itu kebenaran.